Infinix, Tecno, dan juga Itel ya, 3 brand HP yang sering dibilang termurah sedunia, sekarang udah nggak lagi ya. Kayak Infinix Note 60 Ultra aja udah dijual 12 juta. Serius, cek aja sendiri di official store-nya mereka, Tokped, Shopee ya. Infinix Note series yang dulu launchingnya cuma 2-3 jutaan, sekarang Note 60 itu mulai 4 jutaan dalam satu generasi doang. Note 60 Pro jelas naik juga. Tecno Camon 50 Pro 5G ya 5,5 juta ya, naik juga dari Camon 40 Pro-nya yang cuma 3,7 jutaan. Ya, Itel sih ya masih murah sebenarnya. Oke, kali ini ya gua akan bahas ya HP grup Transsion, brand yang biasa gila banget kasih harga murah buat spek yang nggak masuk akal bagusnya, bahkan jadi pengganggu juga market ya, khususnya untuk para kaum mendang-mending. Yang sekarang kayaknya tahta murah spek bagus itu ya bukan punya Transsion Group lagi. Lihat aja dari seri sebelumnya dibanding sama yang baru ya udah nggak murah lagi ya, udah nyentuh 7,1 juta nih. Itu lu udah bisa beli Reno-nya Oppo ya, Vivo S series, Vivo V series sama Samsung A series ya. Sebelum ya harga mereka juga naik sih. Nah, kenapa nih perusahaan HP yang udah jadi raja HP murah di Afrika yaitu 48% market share di sana, yang strategi itu selalu lo nggak bakal nemu HP semurah ini di brand lain, tiba-tiba ya jadi sama kayak HP lainnya nih. Nah, jawabannya bukan cuma mereka mau ambil untung aja, tapi jawabannya ada di masalah lain. Di video ini ya gue akan kasih tahu yang bikin Transsion Group ini nggak bisa lagi jualan HP murah kayak dulu. Bukan cuma satu alasan simple, tapi kalau lo jadi CEO Transsionnya sekalipun ya lo mungkin udah pasrah doang misalnya. Bahkan video gue sebelumnya yang ngejelasin harga HP gak bakalan murah, yaitu salah satu pengaruhnya juga sih. Jadi buat kalian yang belum nonton, coba cek lagi aja videonya dan subscribe juga kalau lo suka pembahasan kayak gini. Sekalian juga lah komen kira-kira kita bahas apa lagi. Kita lanjut ya, tapi kita harus tahu dulu jadi siapa ini si Transsion gitu secara global, dan pasti kalian udah tahu juga ya Transsion ini ya bapaknya dari 3 brand handphone yang kita kenal lah, kayak Tecno, Infinix, sama Itel. Di Indo pun juga sama, mereka itu dinaungin sama salah satu perusahaan yang sama juga, tapi nggak langsung Transsion Holdingnya, melainkan PT Kalkar Service ILA ya, perusahaan after sale service yang mereka punya, atau ya bisa disebutnya Transsion Indonesia lah. Lo mungkin mikir ya kan, dulu kan mereka bisa bikin HP murah ya, kenapa sekarang nggak lagi nih? Karena biaya produksi HP murah ya udah nggak murah lagi sebenarnya. Gue udah mention ya, dari masalah kemarin gue udah bahas itu salah satu poinnya. Dan sebelum ini semua terjadi, banyak faktor nih kenapa Transsion tuh bisa lah ya jual HP dengan tanda kutip ya murah, speknya bagus, yang memang juga jadi banyak pertanyaan orang-orang ini ya saat Infinix, Tecno, Itel masuk Indo tuh ya kok bisa? Kita bedah aja, benar atau enggaknya coba aja diskusiin di kolom komentar, oke? Jadi gini nih ya, tiap HP itu kan dibuat bahan dasarnya itu nggak cuma sekedar komponen yang dirakit doang, tapi ada satu juga, salah satunya tuh ya paten royalty lah. Ini kayak lo jual sesuatu cuma resep dasarnya tuh dipatenin sama orang gitu. Jadinya tiap lo bikin satu produk, lo itu harus bayar ke pemilik resepnya. Nah, Transsion ini mereka itu nggak sempat gitu ngebayar ya, bayar paten ke Qualcomm, Nokia, dan juga Philips. Tapi kabarnya ya sekarang ya udah clear, jadi ya dari yang skip bayar sekarang udah bayar nih. HP-nya aja sekarang udah pakai Snapdragon punya ya di Note 60 Pro-nya, dan konsekuensinya ya otomatis HP-nya pun akan ada penambahan biaya produksi dong. Ya simple logic kan. Selanjutnya mereka itu bangun pabrik langsung di Ethiopia ya, di tengah-tengah pasar Afrika. Jadi langsung hajar efisiensi cost pembuatan HP-nya tuh nggak mahal lah. Dari gaji staff kalau dibandingin Cina kayak gimana, ditambah juga tim risetnya ya base-nya Afrika. Jadi langsung terjun di sekitar konsumennya, tahu apa yang dibutuhin sama target marketnya brand-brand HP ini. Namun selain itu supply chain mereka itu langsung dari Shenzhen ya. Ya walaupun ada di Afrika ya bukan berarti kan kantor pusatnya di Afrika juga kan. Ya lagi-lagi ini brand China, ya pasti berpusat di China juga. Dan Shenzhen itu kayak pasar tanah abangnya lah untuk komponen HP di dunia. Semuanya ada di situ, kayak layar ada, baterai ada, chip ada, kabel, speaker, sensor, casing, kayak lu tinggal jalan kaki aja nih sebenarnya ya udah bisa nih belanja komponen. Lalu juga ya biaya R&D-nya tuh minimal banget, cuma 3-4% doang ya dari revenue-nya. Ya jelas pasar HP yang notabene nggak jual flagship mahal, mereka itu bisa nih nekan biaya R&D-nya. Jadinya Transsion ini nggak pusing gitu bikin fitur yang wah. Ya lo pasti tau lah tiap tahun kayak Samsung, Apple ya pastinya bisa ngabisin miliaran dolar lah buat risetnya. Bandingin aja gitu, Samsung tuh bisa habisin 11-12%, Apple 7-8% dari revenue-nya tuh. Dan jangan asal bedain angka persenannya doang nih, tapi lo harus cari juga masing-masing revenue-nya tuh berapa ya. Anggap kasarnya aja gitu
gitu ya, 4% dari angka 1 juta sama 4%-nya angka 10 juta kan berbeda ya. Sama juga kenapa mereka bisa laku di Afrika ya strategi marketingnya juga si Transcend itu tuh benar-benar hajar sampai di setiap sudut jalan tuh ada. Lo jalan di kota spanduk Transcend ada, lo di desanya pun juga ada tembok dicetin ya merek Transcend gitu. Lo naik angkot stiker Transcend juga ada di jendelanya. Sampai ada media yang di sana tuh bilang if there's a wall ya there is a Transcend ad gitu. Ya mungkin kalau di sini sih ya yang sering kita lihat tuh ya banyak banner Oppo, Vivo, Samsung gitulah. Dan coba lo bayangin lagi ya budget marketing kayak Samsung tuh levelnya udah billboard, iklan, ambasador BTS ya. Dan budget Transcend ya beli cat doang, sewa tukang cat selesai. Satu orang lihat merek lo tembok desa gitu, besoknya cerita ke tetangga, seminggu kemudian udah satu kampung tahu gitu. Jadi dari hal-hal yang bikin kenapa bisa murah, sekarang ya semuanya udah berubah. Udah bayar paten, memori chip rebutan sama AI, dan intinya ya mereka udah nggak bisa nih main yang sama lagi. Hati-hati juga lah kalau lu nemu barang baru Tecno sama Infinix cuma harganya tuh nggak wajar. Cuma karena taunya mereka itu biasanya murah, bisa-bisa tuh barang impor nggak resmi, barang nggak resmi lah intinya. Yang bisa jadi emailnya nggak kedaftar, jelas garansinya nggak tahu dari mana. Mungkin lu bisa lebih hemat 500.000 tapi resikonya gede. Setidaknya pintar-pintar aja lah beli yang resmi, jelas tokonya kan ada di mana gitu kan. Jadi gini nih, ketika RAM dan chip udah makin mahal, jelas Infinix sama Itel itu dan juga Tecno ya nggak mungkin lah bisa bebas dari masalah ini. Ditambahkan gue sempat bilang juga yang paling kedampak itu ya HP-HP entry level. Mungkin nggak semuanya entry, ada mid range juga, tapi kan jelas ya pasti banget ini. Spek bagus, harga murah ya simpelnya tuh ya marginnya tipis. Dan dengan margin setipis itu, tiap kenaikan biaya komponen langsung ngehantam bottom line mereka. Dan lo bisa lihat aja ya impactnya ya. Net profit Transcend crash itu diperkirakan turun sampai 54% dengan pendapatannya itu turun sekitar 4,5%. Ya ini masalahnya ya gara-gara RAM juga kan. Jadi emang nggak bisa ngapa-ngapain lagi sih. Bukannya karena mereka nggak mau jual murah, tapi karena secara hitung-hitungan itu udah nggak mungkin. Transcend udah se-efisien mungkin, margin mereka itu udah setipis tisu ya nggak ada lagi lah buat yang bisa di-cut. Tapi tunggu dulu ya, ini baru kenapa mereka harus naikin harga. Masih ada lagi momentum yang gua rasa nih movement yang bagus, tapi sial banget lah. Jadi ini tinggi banget sebenarnya resikonya. Nah ini bagian yang menarik nih, karena kalau lu masalah harga cuma naikin kayak 300-500 ribu ya, kenapa Infinix Note 60 Ultra tiba-tiba ada di 12 juta gitu? Kenapa Tecno Camon 50 Pro itu bisa sampai 7,1 juta ya? Karena mungkin Transcend baru sadar satu hal. Jadi gini ya, di segmen HP di bawah 5 juta, lu tuh nggak bisa invest di 3 hal yang penting dan juga mahal di industri ya, yaitu R&D, marketing, dan juga software support. Lu lihat aja sendiri, Infinix dulu update Androidnya berapa kali? Paling sekali, 2 kali maksimal, itu juga kalau hoki lo ya. Security patch sih kalau ingat ya, fitur lain kayak kamera ya Camon 20 Premier aja kayak gimana hasil untuk kamera yang jualan kamera ya. Tapi ini dampak konsumen juga ya yang udah makin pinter. Mereka cek review, bandingin speknya, mereka paham update software buat keamanan lebih oke. Dan di 2026 HP dengan 1,5 jutaan aja yang cuma dapat 1 kali update Android kayak udah makin susah lah buat dijual. Bahkan kalau lu ingat aja tuh ya, gue pernah komen HP-nya bagus tapi UI-nya tuh sepi, minim fitur, dan ya jadinya wajar murah ya. Makanya nih mungkin Transcend mutusin oke, kita naik kelas gitu ya, tapi bukan naik dikit, tapi naik itu beneran serius gitu. Lu lihat aja sekarang OS-nya kayak gimana, makin bagus menurut gua. Kamera Tecno udah juara lah, bikin HP murah kamera kualitasnya tuh anomali, ngalahin flagship bisa lah. Infinix kasih HP performance yang beres, konsisten, juga ada bypass chargingnya lagi. GT 50 Pro nih bisa nih mengala-alakan jadi ROG Phone yang udah nggak ada. Lu cek aja deh review kayak gitu. Infinix Hot sama Tecno Spark yang tipis juga ada. Ini gila sebenarnya. Bahkan ada masalah reset OS nggak jelas gara-gara OTG. Itu ya lumayan cepat lah diberesin ya. Jadi nggak cuma global aja, sampai lokal pun di-push nih biar gencer gitu. Ya kalau Itel sih ya Itel City 200-nya lah beran ada NFC gitu ya. Yang jadinya kalau naik cuma 1,5 juta ke 2 juta doang, margin tambahannya masih terlalu kecil buat investasi serius di R&D dan marketingnya. Mereka tuh butuh lompatan yang lebih gede, atau ya butuh dana gede lah ya. Dan harusnya ini bukan keputusan yang diambil kemarin sore, ini udah dirancang bertahun-tahun, yang hasilnya dari komenan lu semua user-user yang udah pada pakai ya. Ya jadi gini, lo lihat aja lompatannya dari Note 50 series yang di Maret 2025 tuh masih 2-3 jutaan, di Februari ini Note 60 itu langsung di 4,5 juta, dan varian ultranya ya udah tembus 12 juta, literally 2 kali lipat dalam setahun gitu. Bahkan sekarang
ada yang pakai Snapdragon, bukan MediaTek terus ya. Nggak cuma tablet doang, udah ke Note seriesnya. Mencoba collab sama brand premium juga untuk naik kelas ya, desain oleh Pininfarina. Ya tapi menurut gue sih ini belum berhasil banget lah, jujur aja agak kurang gitu ya. Ini bukan lagi Transsion yang kita kenal dulu lah. Mereka ini lagi rebranding dari HP murah market Afrika, mau masuk ranah global ya, mau menang juga di Indonesia, yang harusnya budget R&D-nya tuh ya pasti naik ya. Terus juga ada pula integrasi AI, ya lu cek aja lah HP-nya sekarang. Dan jujur aja, gue respect karena ini bukan perubahan yang gampang. Mereka harus meyakinkan konsumen yang dulu beli HP karena termurah doang, sekarang bayar 3-4 kali lipat ya, gara-gara ya mereka mau level up. Ditambah kondisi global pun sekarang lagi jelek. Ya gue paham juga sebagian dari lo yang mungkin mikir ya, yang bener aja gitu Infinix 12 juta. Dan itu masalah branding yang mereka lagi lawan sekarang. Menurut kalian gimana nih caranya ngejual Infinix Note Ultra-nya? Nah by the way juga ngomongin ekspansi market di Indonesia itu tuh juga ada cerita yang menarik. Transsion nggak bisa asal impor dan jual di sini ya. Di Indonesia itu ada TKDN minimal 30%. Artinya mereka itu harus rakit lokal. Makanya mereka punya pabrik assembly di Cikarang ya. Mau ngomong Cina gue. Kerjasamanya tuh sama PT ARM ya. Terus distribusinya pun juga nggak murah. Semua brand punya official store sendiri-sendiri di Tokped, Shopee ya macem-macem lah. Semua ini ya jelas investasinya gede. Nah di sini challenge-nya juga nggak cuma di Indonesia, market baru yang mereka ingin hajar pasti ada aturan main yang harus mereka ikutin. Ditambah juga kompetitor ya, walaupun sama-sama kejepit sama kondisi global, kompetisi kan tetap harus jalan. Mau nggak mau kompetitor juga harus ada ya, lawan yang bisa menjinakkan 3 brand ini khususnya di level entry. Tanpa perlu gue kasih data-data yang akurat, gue yakin walaupun mereka nggak dapat market share besar di sini, dampak brand lain dari adanya Transsion ini harusnya kerasa dengan jelas. Dan intinya dari pembahasan ini, apakah Infinix, Tecno, Itel bisa kembali ke kondisi normalnya lagi? Mungkin kalau Itel bisa, karena ya sampai sejauh ini ya target pasar Itel tuh ya bener-bener low level market lah. Tapi Infinix dan juga Tecno menurut gua jelas sulit ya, walaupun kondisi global udah mereda dan mereka punya kemungkinan balik ke harga murah lagi. Gue yakin mereka nggak mau ya buang hasil ngegas upgrade-nya level kemarin yang udah dijalanin selama ini, which is itu udah jelasnya bagus ya. Atau mungkin lah ya hybrid gitu ya, segmen tertentu akan tetap murah tapi segmen mid range nggak akan semurah dulu lagi mungkin ya. Tapi sayangnya di industri HP ya lo nggak bisa lah setengah-setengah. Kalau brand lo dikenal sebagai HP murah, susah banget ngeyakinin orang buat beli seri premiumnya. Contoh paling deket ya Infinix Note Ultra. Gue yakin Infinix juga ngerti ini. Nggak mungkin gue sendiri yang nilai Infinix 12 juta itu ya udah nggak worth it sebenarnya. Oke, Transsion naikin harga itu bukan pilihan, tapi keharusan. Ya ada satu masalah besar, konsumen itu nggak peduli di belakang kayak gimana. Ya mereka cuma peduli HP-nya ini worth it nggak sih di harga segini, atau worth it nggak kalau Infinix sama Tecno itu jadi mahal. Dan jujur aja di harga 5 sampai 12 juta ekspektasi itu beda banget sama harga 2 jutaan. Di 2 juta mungkin orang-orang bisa kompromi ya, tapi kalau udah di 5, 6, 7 ataupun lebih, user tuh expect-nya tuh semuanya udah jauh lebih bagus dari software, after sales, brand experience. Ini gap yang mereka harus pantau terus lah. Dan berdasarkan riset gue, ada 3 hal yang mereka harus lakuin ya. Yang pertama ya kayak software komitmennya. Ini titik lemah Transsion yang paling fatal ya. Ya sebenarnya udah better lah. Di Begotech bareng orang Transsion kemarin ya, dia aja setuju nih. Kalau dulu XOS sama iOS itu ya polos, bagi animasinya patah-patah. Gua pun juga ada masa-masa ketika kita menghina-hina OS itu ya. Tapi sekarang mereka udah mulai berbenah lah. Android 15 jadi turning point, DeepSeek R1 terintegrasi juga. Cloud AI juga udah mulai sempat ada ya, walaupun coming soon di Tecno ya, jadi brand pertama di dunia fully integrate AI pakai OS. Ya gue udah coba sih ya, udah lumayan lah, menarik ya. Tapi masalahnya update policy mereka tuh masih nggak jelas. Gue bisa tanya ke kalian, kapan terakhir yang punya Infinix, Tecno sama Itel lu itu pada dapat update? Nah di harga yang gak murah lagi, ini sebenarnya udah nggak bisa ditolerir. Brand lain udah mulai serius duluan, ada update major, dijelasin kapan kebagiannya, security patch yang nggak dibikin nganggur sampai berbulan-bulan nggak update. Tapi setidaknya untuk dari warga Transsion lokal, gue bisa appreciate lah. Dari bug diberesin, kamera masalah diberesin, performance-nya juga. Ya untuk OS yang ada di sini ya udah lumayan lah. Yang kedua, after sales-nya ya lagi-lagi nggak usah panjang lah. Ketika harga HP mahal, orang butuh jaminan. Kalau HP-nya kenapa-kenapa, ya gue mesti gimana gitu kan.
Ya car care ini dibikin jelas lagi sih, ya lebih dikenalin dan dibuktiin zero oknum kalau bisa, 100% service gitu ya, gitu aja lah kalau bisa, tapi kan sulit ya. Ya terus ya, dan yang ketiga nih, ini yang paling penting tapi nggak kelihatan memang ya Transsion itu harus bikin positioning ketiga brandnya tuh jelas dan nggak saling tumpang tindih gitu. Sekarang lo lihat aja, Infinix Note 60 di 4,5 juta, Camon 50 di 5,5 juta, dua-duanya mid range, dua-duanya target anak muda, dua-duanya punya kamera ya oke lah ya, performanya oke juga. Bedanya apa? Beda merek doang. Padahal struktur mereka udah ada, kayak Itel ini menurut gue ya, kayak dia entry anchor lah ya, tetap di bawah 3 juta. Ini gerbang awal buat brand-brand ini. Terus Infinix ya, kayak buat challenger ya, 2-7 juta boleh lah ya, speknya agresif, harga lawan kompetitor, targetnya anak muda, gamer, tech enthusiast. Ini brand yang tugasnya tuh bikin orang ngomong, gila nih, spek segini, harga segini. Lalu ada Tekno nih ya ini menurut gua bisa main di premium play-nya gitu, kayak 5 juta ke atas ya, kayak level premium, mainan fotografi, flagship pillar, AI innovation mungkin. Ya ini brand yang tugasnya bikin orang ngomong ya nggak nyangka Tekno bisa kayak gini gitu. Kalau tiga ini jelas, konsumen tuh nggak bingung gitu ya. Brand nggak kanibal, upgrade part internal ya Transsion itu jadi natural. Lo mulai deh dari Itel 1 jutaan, terus upgrade ke Infinix 3-5 jutaan, terus naik lagi nih ke flagshipnya Tekno di 7 juta lebih, dan lo stay nih jadi Transsion user. Cakep nggak? Belum mulai udah cakep. Jadinya ya lo harus gimana nih sekarang? Yang pertama sebenarnya ya riset aja benchmark lo sekarang gitu. Lo nggak bisa lagi nih bandingin Infinix sekarang sama harga yang kemarin-kemarin. Itu eranya udah nggak ada lah. Bandingin aja head to head gitu sama Redmi Note yang sekarang, Realme yang sekarang, Samsung yang sekarang ya di harga yang sama. Di 4,5 juta siapa sih kasih spek yang lebih oke? Kedua, kalau budget lo itu ya di bawah 3 juta ya Itel masih ada ya. Transsion nggak ninggalin rootnya juga. Itel itu baseline-nya mereka tuh ditahan semua ya. Semuanya di 2,5 jutaan. Kayak kemarin aja si Geza, marketing headnya Itel, ngomong di Bigotek ya, yaitu bilang bakal ya tetap mencoba untuk konsisten, tetap jaga harganya. Terus yang ketiga, belinya resmi aja, selalu ya. Infinix dan Tekno resmi ada garansinya ya, emailnya terdaftar, spare partnya asli jelas ya. Lo bisa beli barang yang nggak jelas ya, hemat 500 ribu di awal sih, tapi kalau HP lo rusak, nggak ada yang tanggung jawab gitu. Lo cari spare part sendiri, bayar servis sendiri di harga 5-12 juta. Garansi itu udah jadi asuransi lah ya. Lo udah lihat aja nih buktinya banyak di FB sama barang-barang yang tiba-tiba kebakar. Gua nggak bilang mereka itu beli yang palsu, tapi selama lu beli yang resmi, lu ada hak untuk gunain after sales-nya ketika HP-nya itu kenapa-kenapa kan. Dan terakhir nih ya, ini fenomena sebenarnya bagus lah buat kita. Kenapa ya? Ya karena Transsion yang naik kelas, yang artinya itu lebih banyak pemain di mid range. Kompetisinya itu makin ketat ya, harganya lebih fair. Lo jadi makin kritis nih, nggak cuma lihat spek doang. Dan pertanyaannya sebenarnya itu cuma satu. Lo dapat apa dari harga yang lebih tinggi itu? Kalau lo dapat software lebih bagus, after salesnya lebih proper, fiturnya lebih inovatif, itu fair menurut gua. Kalau lo cuma dapat brand ambassador baru dan marketingnya lebih gede, ya worth it atau enggak? Ya lo tentuin sih ya, dengan duit lo ya, bukan barang yang dapet nih ya. Nah soal harga mahal, ya mungkin gua udah cakupin di video sebelumnya dan gua malas ngulangnya lagi ya. Tapi yang pasti sejauh ini ya perkembangan dari brand mereka gua rasa udah wajib dipantau sih. Yang harusnya ketika HP-nya bagus, ya kalian pun akan tetap beli nantinya. Ujung-ujungnya ketika HP dijual dengan value yang tepat, gua rasa sih ini udah win-win solution aja lah. Dan disitulah power lo sebagai konsumen. Lo yang nentuin dengan duit lo apakah perubahan Transsion ini berhasil atau enggak. Kira-kira kita bahas apa lagi nih? Kalau lo mau gua bahas fenomena HP lain, kasih aja ide di bawah biar gua kembangin. Siapa tahu bisa dibahas. Kalau kalian mau diskusi jangan lupa di kolom komentar di bawah ya, kita obrolin bareng-bareng. Dan juga kira-kira apakah lu tertarik kalau sekarang nih Infinix udah mahal itu udah worth it atau belum? Maksudnya tertarik, udah mau beli belum kalau misalnya Infinix sama Tekno itu harganya mahal, atau memang harus kerja lagi nih mereka biar lebih worth it handphone? Ya share aja di bawah ya, kasih tahu ke gua apakah ini pembahasan oke atau tidak. Batuk deh. Dan jangan lupa juga tuh follow semua sosial media kita di Instagram, TikTok, Facebook, Discord. Dan juga sampai lupa, gue jadi ngeblank kan gara-gara salah ngomong. Dan jangan lupa untuk nonton videonya selanjutnya. Bye.